Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan segala karunia dan kenikmatannya. Pada sore hari ini senang sekali saya Yuli kembali hadir di ruang podcast Kemangi yang selalu memberikan informasi-informasi menarik kepada masyarakat, utamanya keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda pada sore hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap bersemangat untuk menyelesaikan ibadah Ramadan dan menyambut datangnya hari kemenangan. Dan ngomong-ngomong masalah menyambut hari kemenangan, sore hari ini telah hadir di ruang podcast Kemangi seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Fahrus Sofi SHI. Beliau adalah Kepala KUA Kecamatan Wongsorejo. Kami sapa terlebih dahulu. Apa kabar? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustadz? Sehat. Masih tetap bersemangat? Iya, semangat alhamdulillah. Harus bersemangat. Ya, utamanya semangat bertemu dengan saat-saat maghrib. Begitu ya Ustadz? Iya. Ustadz, ini tadi dari Wongsorejo apa dari rumah? Kebetulan ini tadi perjalanan dari rumah menuju ke Kementerian Agama Begitu karena ya? ada tugas podcast Kemangi. Begitu, Ya. luar biasa. Terima kasih atas segala kehadirannya begitu ya. Iya, Dan baik. Ustadz, pada sore hari ini kita ada tema kita yaitu sukacita menyambut hari kemenangan. Nah, ini tentunya ada persiapannya ini Ustadz. Bisa dijelaskan Ustadz, seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Yang saya hormati juga Mbak Yuli ya, selaku host di acara Sahabat Podcast Kemangi pada sore hari ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Dalam tema hari ini persiapan menuju hari kemenangan. Iya. Yaitu salah satunya harus membenahi diri. Ya, membenahi diri dalam arti kita tetap meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan yang kedua, Ya. itu tidak, salah satunya juga harus mengeluarkan zakat. Mengeluarkan Iya. zakat. Jangan sampai lupa, Jangan itu. lupa. Terus yang ketiga, membenahi rumah. Ya, membenahi rumah dalam arti kita tidak hanya membenahi rumah saja, tetapi hati kita harus kita benahi, ya, kesucian Yang terpenting hati kita. ya membenahi hati. Ya, hati kita. Terus yang keempat yaitu memaafkan Belajar memaafkan kepada orang banyak, kepada orang lain. Kita harus memaafkan. Wal afina 'anin nas. Ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Memaafkan kepada orang banyak. Wallahu yuhibbul muhsinin ya. Allah menyukai kepada orang-orang yang berbuat baik. Itu ya, kita saling memaafkan. Salah satunya itu juga ya, kita persiapan untuk menuju hari kemenangan itu. Ya. Ini kan banyak kan orang-orang persiapan menuju hari kemenangan ini membenahi rumah itu tadi, Ya. ngecat rumahnya gitu, beli perabotan Ya, gitu. boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Karena memang tujuannya ingin menyambut tamu-tamu Ya. mungkin yang datang bersilaturahmi Ya. begitu ya Ustadz ya. Boleh-boleh saja Begitu. membenahi rumah, asalkan kita punya kelebihan. Yang terpenting juga itu tadi, mempersiapkan ya hati kita, kesucian hati kita. Kesucian hati kita kepada, agar dalam hati kita ini bersih lah,
Seperti kita baru lahir itu. Baru lahir, Ya. kembali fitri begitu ya Ustaz. Kembali ya? fitrah lah. Iya. Berusaha belajar memaafkan kesalahan orang lain. Apakah ini selanjutnya ini Ustaz? Mari memaafkan, setelah memaafkan begitu ya. Mohon maaf, setelah memaafkan, setelah selesai nanti dibuat kesalahan baru begitu Ustaz. Bagaimana ini Ustaz penjelasannya? Ya itu Jangan sampai tergantung kita lah. Tergantung kita bagaimana kita memberikan nasihat-nasihat yang baik. utamanya untuk diri kita sendiri untuk tentunya. diri kita sendiri. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi demi masa ya kita itu harus saling nasihati. Itu mungkin Seperti itu ya Ustaz. Selanjutnya ini Ustaz yang akan kami tanyakan ini pada saat hari H. Pada saat hari H di hari kemenangan ini tentunya hari Raya Idul Fitri itu kan dimulai dari pada saat maghrib gitu kan ya. Itu sunnahnya apa saja ini Ustaz yang harus kita lakukan lah seperti itu. Ya sunnahnya gini, kita harus membaca tahlil, tahmid dan takbir untuk mengumandangkan takbir itu tadi harus dipersiapkan juga itu. Allahu Akbar walillahil hamd. Bahwa Allah itu maha besar ya, itu ya. Harus kita persiapkan tahlil, takbir dan tahmid. Jadi itu sunnahnya ya yang harus sunnah, kita lakukan. Memperbanyak baca jangan takbir, malah tahlil. memperbanyak makanan gitu ya. Ya Boleh ya, boleh boleh juga. juga. Karena ingin menyambut itu tadi sekali lagi menyambut ya. datangnya. Ya kan setelah kita bertahlil tahmid kita juga kan sudah dipersiapkan santenan lontong dan lain sebagainya karir kan itu. Iya. Lantas pagi harinya ini Ustaz, pagi harinya termasuk tadi ya memperbanyak bacaan tahmid, tahlil begitu ya, tadi takbir ya. Apalagi Ustaz selain itu? Ya paginya kita harus juga bersih dalam arti kita harus dalam rangka untuk sholat Idul Fitri itu kita harus mandi ya, mandi yang bersih, pakai pakaian yang putih lah, bersih, pakai wangi-wangian dan lain sebagainya. Ini bajunya harus baru ini Ustaz? Ya kalau bisa ya baru. Harus baru ini? Ya kalau bisa, kalau enggak ada yang seperti biasa aja yang kita pakai. Yang penting putih, bersih, dilihat itu baik dari pandangan orang lain, baik itu pandangan orang dari Allah juga baik juga, gitu aja. Ini tujuannya apa Ustaz? Kenapa harus pakai wangi-wangian begitu kan? Itu kan sunnah-sunnahnya. Sunnah yang disunahkan. Disunahkan lah, gitu. Di samping itu juga mungkin karena nanti sholat Id itu berjamaah kumpul dengan banyak orang, kalau nggak wangi nggak enak Ya sendiri. nggak enak lah. Begitu ya. Kita ini mau menuju Id, ya Idul Fitri, kembali kita ke fitrah. Iya. Berarti baju baru harus ini, baju baru, alhamdulillah. Iya bisa juga. Tuh dipakai di hari raya. Ya kalau bisa ya beli di Garuda. Kalau bisa, kalau enggak ya di Almira aja sudah. Tak tidak ada diwajibkan pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Berarti baju lama bisa dipakai, gitu ya, boleh bisa, ya, boleh lah. Cuman yang lebih afdol memang yang disunahkan baru seperti itu. Jadi memang tidak salah jika ada saudara-saudara kita dalam hal persiapan menuju hari kemenangan ini tadi untuk beli baju baru untuk berlebaran. Nanti tidak apa-apa ini Ustaz. Tidak apa-apa. Gitu ya. Iya tidak apa-apa, yang penting kalau ada kelebihan kita beli, kalau tidak ada ya yang dipakai itu aja sudah, yang setiap hari. Iya. Inti dari hari kemenangan itu sendiri ini Ustadz yang kami tanyakan ya, inti dari hari kemenangan itu sendiri. Sebelumnya jangan dijawab dulu ya, kita tahan. Saya ingin memberikan informasi dulu kepada masyarakat, utamanya sahabat podcast Kemangi, bagi calon jamaah haji yang belum melakukan pelunasan BP
Kami persilakan untuk melakukan pelunasan BP mulai dari tanggal 11 April sampai dengan tanggal 5 Mei tahun 2023 untuk embarkasi Surabaya sebesar Rp55.925.000 di bank-bank tempat setoran awal Anda melakukan untuk setorannya. Dan sahabat podcast Kemangi, kita kembali ke tema kita pada sore hari ini, yaitu sukacita menyambut hari kemenangan. Sekali lagi Ustadz, yang kami tanyakan, inti dari hari kemenangan itu sendiri itu apa sih? Hari kemenangan itu menurut Islam gitu. Kami persilakan. Jadi inti kita untuk menjadi hari kemenangan itu, yaitu kita itu tadi membersihkan hati, dan yang kedua kita saling memaafkan kepada orang banyak, ya. Inti dari hari kemenangan itu sendiri, apakah wah aku sudah bebas ini dari Ramadan, apakah seperti itu ini? Oh Ustaz? iya, Begitu otomatis kan? Iya, harus kita sudah bebas untuk, atau kita sudah bebas dari memengerangi dan melawan hawa nafsu itu. Kan gitu. Akan tetapi intinya mungkin kita masuk ke dalam perang itu tadi ya, mungkin ya, perang melawan hawa nafsu di luar Rojakna min jihadil asgori ila jihadil akbar ya Rasulullah. Kan gitu. Kita kembali perang kecil dan menuju perang besar. Apa itu perang besar? Jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Jadi kita bebas. Intinya itu bebas dalam hal memerangi hawa nafsu itu. Memerangi jihadil akbar kila ya Rasulullah, jihadun nafsi, yaitu memengarangi hawa nafsu. Termasuk karena nanti, ya karena hawa nafsu dunia itu selalu ribut dan kacau. Karena hawa nafsu perang saudara tidak dapat dihindarkan. Karena hawa nafsu rumah tangga tidak akan harmonis dan lain sebagainya. Termasuk mungkin karena hawa nafsu kita tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain, begitu ya Ustaz ya. Padahal kita ini insan yang selalu tempatnya salah dan dosa begitu. Bagaimana ini Ustaz? Dan ciri-ciri orang yang takwa itu alladzina yunfikuna fid-dharra'i was-sarra'i fis-sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaidha wal afina 'anin nas. Itulah ciri-cirinya, yaitu menahan amarah. Wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai kepada orang-orang yang baik, yang berbuat baik lah. Itu aja sudah intinya. Menahan amarah, menahan hawa nafsu lagi. Iya, menahan amarah. Kalau disalahin gimana ini Ustaz? Ya. Disalahin ya. Ya, kita sebagai muslim ya kita harus memaafkan lah. Insya Allah itu pahalanya akan lebih besar. Gitu aja. Begitu ya. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini, mungkin ada closing statement dari Ustadz Sofi, kami persilahkan. Gini, dengan hari kemenangan ya kita harus satu, berbuat baik kepada sesama, dan salah satunya itu mengeluarkan zakat. Jangan lupa mengeluarkan zakat dan membenahi diri kita, baik membenahi hati kita, kesucian kita, hati kita ini biar bersih, ya. Itu mungkin Ustazah Mbak Yuli ya. Terima kasih Ustadz atas segala penjelasannya menuju hari kemenangan ini. Terima kasih telah hadir di ruang podcast Kemangi. Dan sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada,
Sekali lagi kami ingatkan untuk calon jamaah haji yang belum melakukan pelunasan BPIH, kami persilahkan untuk melakukan pelunasan BPIH mulai dari tanggal 11 April sampai dengan tanggal 5 Mei tahun 2023 untuk embarkasi Surabaya sebesar Rp55.925.000 di bank-bank tempat setoran awal Anda lakukan. Dan pada sore hari ini kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan selalu sehat, bersemangat untuk menyelesaikan Ramadan, dan mari kita sucikan hati, sucikan diri untuk menuju hari kemenangan. Demikian dari kami, terima kasih. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.